Kalau kamu pernah gagal dalam usaha, video ini bukan untuk orang sukses, tetapi untuk orang-orang yang masih berjuang. Banyak orang ingin mobilnya bersih, tetapi mereka sibuk. Yang pertama. Yang kedua adalah banyak orang memiliki mobil, tetapi mereka malas. Ya, pokoknya maunya bersih. Ya, yang ketiga, mereka tidak mau buang-buang waktu untuk datang ke cuci mobil, hanya untuk keluar rumah hanya untuk mencuci mobil. Pada saat dia keluar, dia tidak mau mencuci mobil. Ya, karena apa? Waktunya habis. Ya, ini potensi bagi kita. Ya, dan banyak orang menginginkan mobilnya itu menjadi bersih. Dia hanya tinggal di rumah, menginginkan mobil sudah bersih. Ini adalah peluang, ini ada review kita, ini analisa kita bahwa peluang ini sangat luar biasa. Nah, untuk itu saya akan buka di sini bagaimana stepnya, bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari persiapan, cara memulainya, dan sampai strategi pemasarannya. Oke, yang pertama adalah persiapan. Apa yang harus kita persiapkan untuk memulai usaha cuci kendaraan secara keliling ini? Yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama adalah kita harus memiliki sepeda roda 3, artinya sepeda motor roda 3 seperti yang sekarang ini ada Tosa dan lain sebagainya. Ya, kita buat seperti itu. Kemudian kita beli jet spray atau jet shower, kita beli vacuum cleaner. Ya, kita beli perlengkapan yang penunjang kebersihan untuk alat cuci kendaraan. Ya, kita persiapkan itu semua. Setelah kita siapkan itu semua, baru kita merekrut karyawan. Ya, atau kita sendiri dulu langsung memulainya untuk test the water, untuk mengetahui bagaimana strategi, bagaimana kendala di lapangan, dan bagaimana peluang-peluang di lapangan. Ya, anggap kita sudah melakukan dan kita merekrut karyawan. Maka yang pertama adalah kita harus trainingkan karyawan itu. Ya, kita training karyawan itu bagaimana cara mencuci yang benar, bagaimana cara mencuci yang bersih, bagaimana memolesnya, bagaimana tahapan-tahapannya. Kita harus betul memastikan training karyawan tersebut. Ya, supaya dia terbiasa. Yang pertama, yang kedua, sistem penggajian bagaimana? Ya, sistem penggajian adalah Anda harus memberikan gaji tetap. Ya, tentu sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan kesepakatan antara Anda dengan karyawannya. Gaji tetap plus insentif atau bagi hasil setiap pencucian. Ya, setiap pencucian kendaraan. Jadi mereka dapat dua, gaji tetap dan insentif atau bagi hasil. Jumlahnya saya sarankan adalah 30% untuk karyawan dan 70% untuk kita sebagai pemiliknya. Karena apa? Dia sudah mendapatkan gaji tetap. Oke, setelah kita siapkan, setelah kita persiapan peralatan dan kemudian staff, baru kita masuk ke dalam strategi pemasarannya. Ya, kalau sudah kita yakin sudah siap, strategi pemasaran yang pertama adalah kita harus membuat flyer, kita harus membuat selebaran dan kartu nama. Ya, kemudian kita distribusikan ke rumah-rumah yang memiliki garasi, rumah-rumah yang memiliki mobil, tetapi bukan rumah mewah. Ingat, bukan rumah mewah. Kenapa seperti itu? Rumah mewah tidak mau kedatangan orang yang tidak dikenal. Yang pertama. Yang kedua, rumah mewah tentu memiliki supir, dan tugas supir adalah mencuci mobil. Jadi tidak potensi. Jadi rumah yang menengah, dan jumlah rumah menengah yang memiliki mobil itu sangat banyak dan itu sangat luas sekali. Oke, setelah kita distribusikan, ya, kita distribusikan setiap hari itu minimal kita harus mendistribusikan 500 lembar setiap hari, ya, dengan radius 1-2 km dari tempat kita, sehingga kita bisa menjangkau dengan mudah. Ya, bayangin saudara, kalau 500 lembar kita sebarkan, kalau kita sudah menyebar 10 hari, sudah tentunya 5.000 lembar.
Ya, kalau 1 bulan maka 1.500 lembar. Ya. 15.000 lembar, dan itu sangat berpotensi sekali. Ya, strategi pemasaran, kalau kita sebarkan informasi sebanyak mungkin, maka 10% akan datang ke tempat kita atau melakukan pertanyaan, atau yang terjadi adalah transaksi kepada kita. Ya. Nah, saudara, kita lakukan secara terus-menerus dan konsisten untuk memastikan bahwa strategi kita itu bisa berhasil. Setelah terjadi pemasaran yang bagus, setelah terjadi transaksi, maka langsung Anda berikan bagaimana dia bisa menjadi member di tempat cuci kita. Artinya kita berikan promo, kita berikan membership, ya, 10 kali gratis 1, atau 10 kali cuci gratis poles dan lain sebagainya, tergantung kita. Ya, yang paling penting bagaimana cara mengikat konsumen itu sehingga menjadi loyal dan mereka nyaman dengan kita. Intinya adalah transaksi itu harus melalui Anda, dan Anda bisa maintain relationship dengan customer Anda dengan baik, sehingga kepuasan konsumen itu adalah utama bagi Anda. Oke? Nah, setelah terjadi itu, maka Anda tinggal menunggu. Anda tinggal melihat perkembangan. Setelah ada order, Anda kirim karyawan Anda. Oke? Setelah itu, Anda harus telepon customer dan memastikan bagaimana pelayanan kita, bagaimana karyawan kita, bagaimana kebersihannya. Kita harus menelepon untuk menjalin relationship dan istilahnya after sales service. Kita berikan komunikasi yang baik sehingga dia menjadi respect dan percaya kepada kita. Ya, nah saudara, itulah caranya, itulah strategi pemasarannya. Ini sangat potensi sekali. Kenapa? Karena usaha ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Kelebihannya adalah kita sudah tidak perlu menyewa lahan. Ya, kita tidak tentunya biayanya sangat rendah. Ya, tidak memerlukan perizinan yang sangat rumit. Ya, tidak memerlukan sesuatu yang mahal. Artinya modalnya tidak besar. Ini potensi yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Semua orang bisa melakukan ini, dan potensi sangat besar untuk hasilnya. Karena apa? Karena sangat sedikit sekali ini bisa sedikit sekali dilakukan oleh orang, dan itu sangat berpotensi. Karena setiap kota, setiap kelurahan itu tidak kurang dari 1.000 mobil. Anda bisa cek. Ya, di situ potensinya kita bisa meraup keuntungan untuk bisa berhasil di usaha cuci kendaraan panggilan. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa memulai, dan tentunya saya berharap Anda bisa berhasil membuat usaha ini. Sukses bersama Dosen Senior Indonesia.